Ya, Ibu mungkin ada yang ingin disampaikan? Pakai diterjemahin. Iya, nggak apa-apa. Pelan-pelan aja, sabar Bu, tenang. Dipencet Mbak, dipencet ini ya. Ya. Ibu ngomong aja, nanti Bibi sampai yang sampaikan. apa yang sampai yang tiba pimpinan harapan Sampaikan untuk harapannya. almarhum. Izin pimpinan, karena kebetulan beliau ini ada tekanan psikologis. Di satu sisi dia tidak bisa menyampaikan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena beliau ini berasal dari kampung di Pulau Lombok dan berada di dalam kemiskinan. Jadi berkomunikasi pun dengan tim kami yang di Hotman 911 itu menggunakan penerjemah. Kebetulan kami ini adalah tim dari Pulau Lombok. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau ini memang almarhum anak korban Sobirin ini pernah menceritakan 3 hari sebelum pembakaran itu menyampaikan bahwa dia pernah diancam oleh anak pimpinan Ponpes akan dibakar kalau tidak menuruti kemauan dari si pelaku. Kemudian pernah ditanyakan oleh ibunya si korban, sanak wah mendek te bully atau wah mendek te pantok le sekolah, atau dalam bahasa Indonesianya apakah kamu pernah dibully, dipukul di sekolah. Si anak ini tidak berani bercerita pimpinan karena selalu diancam sama anak pimpinan Ponpesnya. Akhirnya begitu terjadi pembakaran, 3 hari setelah terjadi pembakaran baru bisa berbicara si anak, baru menyampaikan bahwa dia itu dibakar. Di dalam ruangan itu adalah ruangan kosong pimpinan. Kemudian api terisi bensin itu menyebar di situ sehingga mulai dari wajah sampai sekujur tubuh kaki korban itu kena luka bakar yang sangat drastis 80%. Hanya bagian perut dan paha sedikit yang tidak kena bakar pimpinan. Terima kasih. Ya, mungkin bisa disampaikan Bu. Insya Allah kita ini Komisi 3 akan berupaya maksimal untuk memberikan ya agar korban almarhum bisa mendapatkan keadilan. Apa yang sampai yang Sampaikan harapan. harapannya Ibu ya. Ya bisa dipahami, tidak bisa memahami ya. Ya tolong tadi nanti disampaikan ke beliau ya bahwa forum ini kita selenggarakan dalam rangka mencari masalah seperti apa dan memberikan keadilan kepada Ada di sini, para korban. Bapak-bapak ini mau bantu supaya Ibu dapat keadilan ya. Ya. Apa yang mendeng? Kita bantuan. Intinya begini ya, pimpinan kemarin kami sudah berbicara, memang pada intinya adalah beliau ingin pimpinan Ponpes itu diberikan sanksi seberat-beratnya atas tindakan yang tidak memperdulikan anak-anak, tidak menjaga anak-anak. Karena kan di Ponpes ini saat orang tua ini menitipkan anak-anak ini di Ponpes itu sudah menulis surat ya, apa namanya itu Pak, pernyataan apa? Bukan. Kalau menitipkan anak itu menyerahkan sepenuhnya kepada Ponpes ini gitu. Jadi sudah ada pernyataan karena pihak Ponpes ini tidak mengambil sikap yang tepat ataupun menjaga anak-anak mereka. Jadi beliau minta dihukum seberat-beratnya agar para tersangka ini juga mendapatkan ganjaran yang setimpal gitu. Karena beliau kan sudah tidak bisa melihat anaknya sama sekali, kemudian suami dari almarhum juga sudah tua dan sakit-sakitan, jadi sangat memohon kepada pimpinan dan juga aparat penegak hukum untuk bisa melihat kasus ini secara objektif, jangan hanya melihat sisi nama baik saja yang dijaga, karena negara tidak hadir awalnya ini. Seharusnya negara itu hadir sejak awal, itu gunanya ada pemerintahan di sana pimpinan. Terima kasih.
advokasi secara hukum, juga ingin membantu pengobatan secara medis ya. Dua-duanya yang penting pemulihan apakah secara hukum dan pemulihan secara medis ya, sama-sama kita ingin lakukan ke korban dan para korban. Yang jelas kan sudah ada yang meninggal, tentu kita tidak bisa abaikan aspek hukumnya ya. Mungkin masih ada lagi dari pihak Mbak Putri, cukup ingin menyampaikan? Ibu? Ya, sudah tenang? Bahasa Sasak aja enggak? Ya, nggak apa-apa. Bahasa Sasak nanti ada yang terjemahkan. Pakai aja bahasa Sasak. Bahasa Sasak enggak apa-apa. Terus wah, tadi bahasa Sasak nen kembi. Salamkan. Ini seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum ya ganti hijab. Sebelum nikah. Enggak bisa ngomong dia. Ya, nggak apa-apa, bisa dipahami Bu. Kan mereka ini kan enggak mendapatkan kepastian hukum yang jelas ya terhadap laporan ini. Tambah ini. Oke. Izin pimpinan, apakah bisa kami wakilkan? Ya, silakan. Karena kan kami berkomunikasi beberapa hari ini Ya, dengan disampaikan beliau. saja apa yang yang bersangkutan. Harapan kepada yang pertama yaitu kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang saya hormati dan saya cintai. Saya hanyalah seorang ibu kampung yang miskin, yang tidak punya harta, dan sekarang tubuh sudah sakit-sakitan, jalan pun sudah tidak normal lagi. Karena hancurnya hati saya melihat anak saya Sahril Sobirin dibakar hidup-hidup sampai meninggal dunia. Sebagai rakyat kecil, saya mengetuk pintu hati Bapak Presiden sebagai bapak dari seluruh anak di Indonesia. Anak saya ke pondok pesantren untuk belajar agama agar jadi anak yang baik, bukan untuk disiksa, ditelanjangi oleh anak pemilik ponpes, lalu dibakar sampai mati. Ketika saya menolak surat damai, mereka membuang kami. Bapak Presiden, orang miskin seperti saya ini tidak tahu harus mengadu kemana lagi, karena pihak kepolisian dan orang Departemen Agama di Lombok Tengah justru ikut mengarahkan pondok pesantren untuk menyodorkan surat damai demi menutupi kejahatan ini. Saya memohon kepada Bapak Presiden, tolong turunkan orang-orang kepercayaan Bapak dari Jakarta untuk memeriksa oknum-oknum polisi dan pejabat di daerah yang ikut membungkam darah anak saya. Tolong pastikan hukum tidak pandang bulu meskipun pelakunya adalah anak tuan guru atau pemilik pondok pesantren. Nyawa anak saya tidak bisa dibeli dengan selembar kertas damai. Harapan kepada pimpinan dan anggota DPR Komisi 3, para wakil rakyat yang terhormat di DPR RI, khususnya Bapak dan Ibu di Komisi 3, saya datang jauh-jauh dari Lombok dengan langkah kaki yang tertatih-tatih dan fisik yang sakit karena saya percaya di ruangan ini masih ada hati nurani yang tersisa untuk membela orang kecil seperti saya. Harapan saya sangat sederhana, jangan biarkan kasus kematian anak saya Sahril Sobirin menguap dan dilupakan hanya kami orang miskin yang tidak punya uang dan kekuasaan. Saya memohon kepada Komisi 3 untuk menggunakan wewenang besar yang Bapak dan Ibu miliki guna mendesak Kapolri mengusut tuntas skandal pembungkaman ini. Tolong awasi polisi-polisi di daerah kami yang tega-teganya menyuruh pihak pesantren meminta tanda tangan damai di atas luka bakar 80% anak saya. Saya meminta keadilan yang seadil-adilnya. Seret semua pelaku penganiayaan, pelaku pembakaran, dan orang-orang besar di dalam pesantren yang ikut menyembunyikan kejahatan ini ke dalam penjara. Jika DPR RI tidak membantu saya, kemana lagi kami orang kampung yang pincang dan buta hukum seperti saya ini harus mencari keadilan di negeri ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya.